Ingatlah, jika kita sedang susah, ada yang lebih susah dari kita. Jika kita sedang diberi ujian, ada yang ujiannya lebih berat dari kita. Jangan mengeluh, bersyukurlah dalam setiap keadaan yang kita lalui, karena pasti ada pelangi. Sebagai kepala desa, saya nggak ikut bertanda tangan. Kemudian beberapa bulan terakhir ini, saya dilibatkan tanda tangan, kemudian dari PPL itu malah nggak dilibatkan. Oleh karena itu, karena saya juga terlibat tanda tangan di situ, saya harus memastikan bahwa pupuk ini nggak bermasalah. Makanya untuk ngoten kula undang Okan, Gapokan, dan ini boten hadir. Sudah diundang beberapa kali dari kelompok tani Dusun Hijau waktu balai desa di boten hadir. Kemudian saat ini di boten hadir. Terus waktu balai desa itu semua hadir, baik Gapokan dari Kendal Sari, dari Leses, dari Takeran, Ngepeh. Kemudian Nijo nggak hadir. Kalau Kedawang itu kalian kagenan. Nah, berkaitan kali pupuk subsidi ini, makanya kembali lagi ketika saya harus menandatangani, kemudian ternyata di lapangan boten sami kali harga eceran pupuk ini tertinggi, kan ada yang ditentukan Bapak-Bapak ya, HET. Nah ini HET ini harga eceran tertinggi itu saking pemerintah itu sampun ditentukan. Kemudian kok harganya bervariasi, enten sing 130, enten sing 125, antur ngoten ten mriki enten sing 150. Kula niki nggih masih ngeten niki nggih sami kalih panjenengan. Kula nggih tani. Tapi tani kula niki ten mingkinge griya niku sing singen gawahe ora tuwa didol ten Pak Ilyas niku kaya garap kula. Saniki kula merasakan sapa napa sing jenengan rasakan iki kula merasakan. Meskipun kula niki kepala desa, kula nggih Gus pupuk niki nggih nilainya sami, padahal kula sing tanda tangan ya. Terus kula bandingkan dengan harga dengan kelompok tani yang lain, ini kok berbeda jauh. Ketika saya tanda tangani, saya ingatkan karena harganya kok berbeda, kemudian dengan atas nama untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Lo sampaikan waktu itu, kalau harga pupuk itu pasti oleh aparat, pasti dimonitor Bapak ya. Selamat datang Pak Jaini, ini terpilih ketua kelompok tani Desa Hijau di Pak Jaini ini, Desa Hijau. Nah, ini gue bapak ya, yang pertama jenengan mungkin gak ada gambaran terkait pupuk dari kronologi ini seperti itu. Kemudian saya ingatkan bahwa ketika saya ikut tanda tangan, aman pastikan bahwa sesuai, maksudnya sesuai itu dari harga yang ditentukan atau menonton enten gak mungkin menurunkan biaya operasional itu kan enten, sehingga naik sedikit di atas harga eceran tertinggi itu nggih wajar. Terbukti-bukti ngoten di dasar nggih ngoten, terpulang monitor kan desa sebelah nggih ngoten, itu wajar ketika sudah jadi kesepakatan untuk nopo-nopo. Tapi ketika pupuk ini di atas, jadi kan nanti jadi pertanyaan dan jadi sorotan oleh petugas APH, aparat penegak hukum. Nah, karena kula nggih tanda tangan, kula sampaikan, nah seharusnya harga disesuaikan dengan yang lain, tentang sampean kerja bakti dan sebagainya. Itulah iso pembukuan lihat.
Kemudian itu pun harus disepakati oleh kelompok tani kan benar. Kalau ngamanaken dulu, ngamanaken ketua kelompok tani ini. Jadi ketika ada kesepakatan, misalnya tombol kerja bakti, tombol nopo-nopo ini kan kesepakatan. Tapi ketika harga yang ditentukan itu kan sudah harus ada juga kesepakatan, juga nggak jadi perhatian APH. Kalau terus terang karena saya ikut di tanda tangan itu, nah kok berani ketika kepala desa misalkan harganya kok nggak sama dengan yang lain kan timbul pertanyaan. Makanya waktu itu akhirnya pulau mengundang dari BPL kemudian di kelompok tani, kapok tani dari saya ini ketua kelompok desa, kemudian semua pulau kumpulkan dan banyak pulau undang oleh termasuk BPL. Jadi waktu itu saking dusun hijau nggak ada yang mewakili. Kemudian Bapak Ibu, jadi perlu saya sampaikan pada kesempatan malam ini, kita tahun 24 jajannya dapat bantuan Alsintan. Alsintan itu alat untuk pertanian Bapak ya, jadi jadi waktu itu karena ya saya kenal baik oleh Krisna itu ketua kepala pertanian di kecamatan. Waktu itu rencana mau diambil oleh misalnya termasuk sinten sebelah sampean itu wonten mangkil menawi ketiga monggo niku enten desel. Jadi desel niku niki kangge kelompok tani. Waktu niku saat itu juga harus dibentuk UPJA. Di UPJA niku wonten ketuane termasuk enten struktur organisasi ini. Waktu niku segera kula bentuk dengan harapan sing penting oleh resik. Alhamdulillah bisu ini dipendet kali caca ini kali itu dari Japar Akeran kita dapat besel ini kali. Terus yang setunggal niku tentakeran, setunggal dan riki, atun-atun, yang setunggal Alsintan pembajak sawah. Orientasi pulau ya kan, ketika kesulitan pulau ya bahkan petani ya, pulau ngengken yang mingkal niku, yang babakan, niku wangel sampai tonggo pulau dan ler niku pun hari ini matun, pulau kayak disikalakan, pulau kangen, ile ono Alsintan pembajak sawah, awak dewi oleh. Ini kan lumayan karek kali oleh operator itu. Alhamdulillah. Jadi bijinya ngoten aja. Jadi niku juga bunyinya untuk pisang hijau. Alhamdulillah. Jadi enten niki perlu diketahui pada kesempatan malam hari ini niku jadi pisang hijau ini terkait bunyinya adalah UPJA. Tapi yang memanfaatkan adalah dari kelompok tani desa hijau. Jadi ada itu alat misalnya jenengan kesuwen lebih kali ngembokaken itu mesinnya itu sama tumbasaken solar atau modern ditembung di kali lebih jeruk lebih apa misalnya kuat bahan kali sungai ini sakit batu. Jadi monggo itu sakit ditamel kelompok tani suatu waktu menawi mangke dibutuhkan ketika kemarau. Terus kemudian singkal niku disaged tinggal nanti operatornya. Orientasinya tetap bisnis. Dalam artian ketika mau pakai misalnya enten jasa harapan kula kan kelompok tani ini tidak ada. Jadi misalnya damel ngoten niku nggih sae maringi pinten damel mangke kepalaken tapi
Ini manajemennya nggih jelas, catatannya jelas. Tapi sementara ini DPR didamel niku oleh hanya mungkin rojoan. Boten enten sing butuh. Terus ten mriku sekali pun nanti didamel saja. Oh sampun. Monggo Bapak-bapak ketika kesulitan misalnya mangke saged hijau pun saged. Jadi mungkin itu informasi dari saya terkait pupuk bersubsidi. Beritanya nggih ngoten niku mangke monggo ten forum niki dengan nyikapi sing hal-hal seperti itu niku ya apa. Kemudian tentang Al-Sinta monggo sami-sami dipakai. Kemudian kaitannya dengan ketahanan pangan ini diprioritasi kali pemerintahan sekarang. Makanya nanti harga gabah pun sampai ditentukan bahwa harga gabah niku 6.500 pun ditentukan. Kemudian naik menawi lebih dari itu ya alhamdulillah. Kemudian terkait nanti ketahanan pangan oleh BUMDes. Nah ini penting. Maka baik terkait peternakan, pertanian, ini tuh nanti ada anggaran yang dialokasikan ke BUMDes 20%. Nah 20% itu nek dinilai nominal rupiah kurang lebihnya itu 300 juta. Nah, 300 juta nanti secara di BUMDes nanti kan ada unit-unit usaha. Makanya mungkin nanti terkait pupuk, monggo menawi saged disondengkan kali BUMDes ketika jenengan kesulitan keuangan nanti BUMDes ya sing nebus riyin apa ya apa monggo mangke di kan enten forum ini kan penting kaitannya kali ketahanan pangan karena itu hukumnya wajib kita menyertakan modal 20% itu minimal saged lebih. Nah, apunten peraturan iki nggih termasuk sing kala wingi kaya ten mriki kan jalan CUP iki kaitannya ketahanan pangan. Jadi dengan peraturan yang sekarang desa ini nggak boleh untuk membangun kampus ngeten iki. Jadi lek mangke kaitannya kali ketahanan pangan dan BUMDes niku pure nanti murni untuk kaitannya kali pertanian. Misalnya tumbas, sewa, sebagainya. Juga dengan peternakan. Jadi, ngoten Bapak Ibu nggih, jadi jenengan kesane nggak ada gambaran. Jadi nantinya pun kaget nek misalnya tahu ngajeng di sawah kok gak ono kafing sih bisa. Karena aturan pun boten saged. Nek kalau wingi saged, makanya temen iki nggih alhamdulillah kula sandhengaken kalih sawah niki dengan terkait dengan CUP. Nggih mriki enten Mas Novan ini nggih saking Dinas Pertanian. Paham tentang niku. Monggo nanti menawi kaget ditambahkan terkait informasi yang bisa diberikan oleh saudara-saudara kita besok Mas Novan ya monggo mungkin disampaikan ditambahi pencerahan mungkin saya ingin sampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira itu saya kula nyuwun pangapunten ingkang agung ketika enten salah lan kekurangan kula. Akhirul kalam bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun atas sambutan dari Bapak Kepala Desa. Ini selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak BPT Desa Nijo kepada beliau Bapak Petanda Niksawan Persilatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan saya daripada ketua kelompok ini bisa memberikan sosialisasi mekanisme harga maupun penyaluran daripada pupuk yang ada
kami dari Badan Permusyawaratan Desa sesuai kami bahwa kami menampung aspirasi dari masyarakat, kita kelola dan kita salurkan. Beberapa tahun yang lalu mekanisme untuk ini banyak masukan juga dari BPD, dan ada beberapa program juga yang tidak jelas juga mengenai pemberdayaan petani, juga ada peluang terkait pengelolaan air ini. Nah, dari sinilah sikap daripada BPD berkoordinasi dengan Pemdes tanggal 30 Januari BPD mengumpulkan bersama-sama. Pada waktu itu Pak Kades Sarkan Negara Surabaya. Nah, kita dari BPD Bukasum, Bapak Ketua RW Dusun Ijo, dan perangkat yang dari Dusun Ijo, Bukasum, Bapak Mas Tadim, Bapak Solikin, kita bersama-sama berbuat. Apa yang terjadi sih di masyarakat ini? Kewajiban BPD sebagai wakil jenengan itu mengingatkan kepada pemerintah desa agar segera ditindaklanjuti keluar masyarakat dan kemauan dari masyarakat. Kenapa? Fungsi dan tugas menawi pemerintah itu kepala desa kali perangkat ini. Menawi pemerintahan juga menyangkut antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Sehingga dasar itulah menjadi keputusan. Setelah kita bicarakan beberapa waktu sampai kalau tidak salah 12/4 ya, BPD itu kita bahas ini. Akhirnya memunculkanlah dua keputusan. Yang pertama adalah peredaran pengurus kelompok tani. Yang kedua adalah membuat suatu aturan untuk advokat kita menjalankan tugas khususnya di kelompok tani. Nah, semuanya itu kita jalankan bukan dasar daripada istilahnya soal cerdas boten kami. Itu dasarnya. Pertama adalah peraturan menteri nomor 3 tahun 2025. Kedua, perda perencanaan itu nomor 8. Nah, ketiga adalah perdes tentang LKD. LKD itu adalah bakat pemasaran desa. Itu dari pada kita dan dasarnya untuk kasus kelompok kami ini pasti kan konten permasalahan masa bagi diwonten. Nah, namanya kalau sudah kelompok itu berarti terdiri dari satu atau dua orang lebih. Nah, agar tidak terjadi permasalahan di lapangan, pulau sanes tani ini nanti tunggu ani ya Pak, bahwa pulau di anis pulau ini kan petani sedoyo. Nah, muara yang sekarang ini berbeda dengan terutama di awal mengatakan apa sih yang terjadi macam-macam ya. Ini itu loh penyegaran pengurus ini dasar itu adalah undang-undang. Masuk kepala desa, BPD, ketua RW itu ada masih masa bakti. Pada waktu habis kita juga memfasilitasi demikian LKD. Nah, LKD ini umum Mbak. Ini yang keluar tahun 2024 disahkan oleh Bupati. Menawi untuk perda khusus kagem RW, perda khusus untuk Karang Taruna, perda khusus untuk BKH dan lain sebagainya. Tetapi saat ini dengan adanya perda yang sudah ditangani Bupati tahun 2024, LKD dirangkap dari Sumbar, mulai ketua RW, ketua RT, Karang Taruna, BKK jadi satu lembaga kepala desa. Nah, implementasinya nanti itu sesuai tupoksi masing-masing. Lalu satu perda ini, dasar malam hari ini termasuk adalah
Progres nomor 1 atas dasar tujuan dari Perda Kabupaten Malang. Nah, sehingga jangan sampai muncul yang tidak senang, terjadi persepsi ingkang boten sae, boten Pak. BPD kewajiban kita mengingatkan kepada kepala desa selaku pengawas pemerintahan desa, manakala ada hal-hal yang katakanlah perlu disiasati, ya kita lakukan. Seperti malam hari ini kamu sambungkan akan masuk ke DPR 2019 sudah muncul. Memang saya tulis dulu, akhirnya masih sungguhkan turun bertahun. Tapi kalau komparator, maka akhirnya tersedak putusannya. Kedua, riyen kan enten namanya Wowo Thailand. Saat ini boten enten karena apa? Struktur pemerintah ini sampun dirubah. Jadi Pak Bowo Pak jangan gini, itu kan Wowo. Jadi boten enten. Jadi kau perencanaan. Tapi sampai disiasati, misalnya kelompok membentuk wakar yang berotonom. Kados Pak Udin, walaupun saat ini boyo-boyo, kados pakai Honda, sepeda terus, Pak Honda kan gitu. Pak Udin juga begitu. Kemana-mana Pak Udin, padahal Udin ini sudah disiasati berdasarkan SODK itu menjadi kaum serah. Nah ini bukan. Nah, namanya itu masih kaum serah. Kita mau nggak Ustaz ini? Maksud itu masalah makan gimana tuh? Sing diperhatikan adalah apa? Tipe 21. Pertama saya bingung. Aku belum tipe 21 kopek berarti di duduk itu kan satu heran itu satu. Ada bawah ya. Langsung aja tentang permasalahan. Ada permasalahan yang muncul. Program misalnya bantuan bibit sampaikan pada kelompok umpamanya pengkali peralatan pertanian rumah ini kan gajah Sumatera. Nah ini di mana sebetulnya? Nah kita telusuri, terus apa artinya? Dengan penyebaran penerus ini mati perwakilan ini menelusuri. Terus boten sedang bekerja masalah urus pokok ketua kelompok yang mencalonkan kembali makin menawikan dan urus pokok memilih pengurus baru di Monggo asalkan struktur ini berjalan sama-sama. Boten ketua lagi ini kan betul-betul karena organisasi ini adalah manajerial bahwa mulai ketua, sekretaris, bendahara dan seksinya. Misalnya kerja lagi, ini pun ada seksi apa namanya di situ. Itu sama-sama antara kepala wilayah dalam artian baik kasus ketua RW bisa bekerjasama untuk memfasilitasi bapak-bapak petani. Yang antara lain adalah masalah harga dasar. Kedua, masalah distribusi penjelengan pupuk itu harus bukan. Yang menjadi pengamatan kami, misalnya jumlah BKTP dan ada di situ berhak dan nyewa dokter umpamanya pun. Nah ini perlu kita bicarakan. Kalau ditangani personal di berapa suatu dokter selama ini perlu modal awal ini personal itu melalui kota ini bukan kasar bisa tapi bisa kan tidak. Kedua, sebelum kelompok kami ini atau buku ini rugi, kan nilai dasar kebutuhan pupuk seluruh dusun ini ketemu berapa ton, berapa kilo, berapa ton, akhirnya didapat estimasi harga ketemu misalnya 10-20 juta. Nah, pengurus ini sosialisasi kepada masyarakat. Wong sekian bulan kan turun celeng-celeng pada waktu pupuk sambung rugi bisa membayar. Nah nanti didampingi oleh pemerintah desa.
disusun apalagi pas dilindungi oleh pemasaran desa. Nah maka dari itu dengan istilahnya penegakan pengurus ini kita tidak menambah masalah, mencari solusi, mencari jalan keluar, guyub rukun gotong royong tetap tercipta sehingga petani ini bisa sejahtera. Apalagi mau disampaikan kalian Bapak Kepala Desa, penerimaan 20% bukan dari 1 miliar lebih. Ini jangan dikira lagi. Kalau kan desa tadi mungkin Pak Kades sudah habis desa kita mendekati 3 miliar antara lain dari DD dan desa dari ADD. ADD itu adalah alokasi dari desa PBNS. Nah dari DD 20% itu ikut masyarakat desa. Ini ibu desa yang menangani harus kerjasama kalian jenengan karena desa sudah membedakan. Misalnya satu desa menangani suku anak-anak ibu ambil bagi dan sebagainya untuk 1 ton sayur. Nah ini harus kerjasama kalian. Bagaimana menyediakan telur, ikan dan sebagainya. Ini baru kami perlu direalisasikan. Kalau penanganan ikan, obat ini, obat itu saat LDA diberikan, akhirnya diberikan oleh desa, pasti dipantau oleh pemerintah. Ini bawa tentang macam yang tahu juga. Ini bisa mengenal dua punya siapa. Sambung atas, kalau dengan ini bisa dibalik. Nah, ingin terakhir, kalau ngatur perusahaan itu ada yang setuju, kalau bingung pangapunten atau suatu misalkan kasus ini terjadilah keputusan dalam hal ini sosial, dan sebagainya, dan kedua pengurus. Pesan saya, manakala ada organisasi, ini jenengan harus ada pertemuan secara prinsip. Perda itu ketua RW ini diwajibkan 1 tahun harus komunikasi dengan proses desa dan masyarakat. Itu katakan seperti apa semuanya itu agar perjalanan dan pemerintah ini agar berjalan lancar, kurang lebih lancar. Tapi kita sebagai komponen yang bisa berusaha terus melaksanakan program pemberdayaan yang antara lain adalah Bapak tadi ini bahkan kita anak muda yang diberikan kesempatan budaya. Anak muda calon pekerja kita di masa yang kita. Bapak Ibu sekalian yang kalau hormati, kalau kita akan jadi kalau akan pilih wonten tahu asal ibu pulau ketika kota jadi mana dengan pulau maupun Banten. Jelas betul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan dari Bapak Ketua BPD. Dan selanjutnya itu sambutan oleh Bapak Ketua Kapolda Desa Ijo, Bapak Sendi. Oke, saya dijelaskan mengenai Kapolda itu terus pundi, terus Pokran di wilayah itu terus pundi. Ya setidaknya makin sangat diaplikasi dan dusun hijau, baik mulai pencairan pupuk, terus mengenai Pokran yang jelas saya kenal lagi. Monggo Bapak Beliau Bapak Jadi silakan. Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati kepada pemerintah desa, yaitu Bapak Kades beserta jajarannya, kepada Bapak tokoh masyarakat, Bapak agama, Bapak adat, Bapak Ibu yang berhormati, Bapak Ketua Popam Desa Ijo yang kami hormati,
beserta anggota petani yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat waras, nikmat longgar. Ini termasuk pekari yang sangat luar biasa. Namun dengan adanya nikmat sehat ini banyak sekali jadi orang yang masih belum bisa mensyukuri nikmat Allah. Ya lebih pola lagi ya kita hidup sekali ini kita oleh Allah diberi petunjuk hidayah bisa melaksanakan ibadah dengan cara benar, wajib tasawuf dengan ucapan subhanallah. Kalau dan salam semoga tetap pada junjungan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita lakukan satu di hari-hari. Bapak Ibu yang berhormati, atas kerawan Bapak-bapak, Ibu-ibu dalam rangka duduk bersama yang membahas bagaimana permasalahan yang dihadapi petani sehingga jadi mudah, jadi nyaman, jadi senang. Nah ini atas kebersamaan, dukungan dengan sedoyo dibantu sebagai pengurus, terutama saya itu di Dapuk hari ditunjuk dari ketua Dapotan. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, itu karena dengan adanya akan mendapat bantuan alat instan, itu setelah pembentukan pengurus sudah terbentuk, kemudian ditelepon dari Dinas Pertanian karena peralatan sudah ready, disuruh mengambil seperti itu. Kemudian ditindaklanjuti kemarin itu dikuatkan sekaligus membentuk kepengurusan di tingkat Kapotan. Kapotan itu membawai semua kelompok yang ada di Desa Ngijo. Ya, kebetulan di Desa Ngijo ini ada 6 kelompok. Cuman yang satu ini di Desa Leses ini rupanya kurang sehat. Nah, ini perlu nanti kita koordinasikan sehingga nanti untuk bisa membantu kebutuhan-kebutuhan petani yang ada di Dusun Keses. Sesuai dengan datuan kami selaku ketua Kabupaten, ya dengan berjalannya kegiatan ini tentunya kami mohon dukungan, bantuan, kebersamaan jadi semua masyarakat di desa itu. Ya syukur alhamdulillah karena ini juga dari unsur pemerintah desa ya, mensupport, artinya mendukung dengan adanya kegiatan di bidang pertanian sesuai dengan program dari pemerintah suasembada pangan ya. Ini dengan persatukan karena petani itu artinya program dari pemerintah itu jangan sampai nanti warga Indonesia ini sampai kekurangan pangan. Nah, dengan adanya program seperti itu ya berkaitan dengan peralatan pertanian, kemudian benih, kemudian pupuk, itu pemerintah sudah mensubsidi itu ya cukup besar sekali. Dalam satu Indonesia ini kurang lebih 25 miliar. Itu. Jadi harga pokok pupuk itu, harga HIT, harga yang tertinggi itu
itu dari pemerintah harganya persatnya 112.500. Nah, kenapa kok jatuh di kelompok masing-masing itu harganya sampai mencapai 150? Nah, itu jadi pertanyaan ya, jadi beneran daripada masyarakat. Padahal itu di masing-masing kelompok kok tidak sama. Nah, ini ada salah satu kecamatan itu dari Kabupaten itu diseragamkan, ya. Kemudian di desa hijau maunya seperti itu. Nah, mengenai harga itu nanti tergantung daripada kesepakatan anggota masing-masing. Nah, itu. Karena apa? Harga bervariasi, semua biaya operasional itu dibebankan masing-masing kelompok. Nah, mengenai harga kok tidak sama, itu nanti hasil kesepakatan anggotanya masing-masing. Nah, mengenai harga kalau tidak ada pertemuan kesepakatan, itu nyalahi aturan, itu bisa dituntut. Masalah pupuk ini sangat ketat sekali. Bahkan itu pengiriman itu dikawal Intel kepolisian. Itu. Makanya sangat berhati-hati. Salah satu anggotanya itu kok kelompoknya itu nyalahi aturan, itu bisa dilaporkan. Tadi sudah disinggung mengenai pupuk, mengenai alat, itu sudah disampaikan oleh Pak Lurah, dan dari BPD juga menyampaikan, karena ini waktunya sudah malam, gitu. Jadi sedikit saja, artinya rupanya bapak-bapak ini sudah capek. Pengalaman kami di perkumpulan pertanian ini, setiap ada pertemuan ini saya batasi waktunya, karena saya menyikapi bahwasanya petani itu sangat sibuk. Ya, nggak ada artinya istilahnya kalau diadakan pertemuan siang itu setelah nyiram, setelah dan sebagainya. Gitu. Makanya kita minta artinya mohon sangat kesabaran, karena ini demi kepentingan kita bersama. Jadi mengenai pupuk, itu sebelum kita penebusan pupuk, pertama kita kumpulkan 12 RDKK. Lah di situ barang siapa nama anggota tidak menyetorkan RDKK, itu dilapisi dengan pertama fotokopi KTP, kemudian AK, kemudian ada SPPT. Nah, itu sebagai pengurus kelompok itu sangat artinya salah satu anggota itu kadang-kadang diminta KTP itu merasa khawatir, gitu. Padahal itu kan yang minta itu kan ya pengurus, ya juga warga di situ. Kecuali kalau yang meminta itu tidak kita kenal. Namun merubah mindset masyarakat seperti itu membutuhkan waktu. Dan juga pengurus itu kadang-kadang kalau di situ anggotanya 50, itu sampai bahkan KTP 1 itu sampai 3 kali. Kalau 50 berarti kan 150. Nah, itu mendatangi ke anggotanya. Jadi masalah-masalah yang dihadapi pengurus kota seperti itu. Tapi dengan adanya bantuan dari pemerintah desa mengenai SPPT, itu nanti bisa menghubungi perangkat setempat, sehingga nanti prosesnya itu cepat. Belum nanti kakak gitu. Itu nanti supaya dimasukkan semua data-data itu
sehingga nanti dihimpun jumlah luasan lahan hijau itu berapa hektar. Itu nanti bisa menyesuaikan dengan data itu. Karena kenapa kok diminta seperti itu dari pemerintah? Ini respon dari masyarakat itu kadang-kadang seperti ini. Jadi dilema. Oh, kok pemerintah ini masalah pupuk kok dipersulit ya, seperti itu. Dengan adanya perubahan-perubahan peraturan seperti ini, karena pemerintah itu masih kebobolan, masih dibohongi dengan adanya konglomerat yang di situ punya duit banyak, sehingga beliau itu berapapun nebus itu dilayani. Peraturan seperti itu. Kenapa? Sehingga jadi petani yang membutuhkan pupuk itu hanya satu sak, ya, 25 kilo, nah itu tidak kebagian. Salah satu contoh dulu di pengejaran di KUD. Ya, kebetulan saya juga ya, sudah cukup lama di KUD, jadi tahu banyak sekali warga desa Ngijo ini pada saat kebutuhan pupuk beliau itu membawa uang sudah jauh-jauh ke sana, naik angkut, kemudian di situ tidak dilayani. Apa yang terjadi? Padahal KUD itu kan lumbung desa hijau untuk mempermudah kebutuhan petani, ya. Tapi kenapa? Jadi orang luar desa hijau butuh pupuk, dia itu dilayani. Pada saat warga desa hijau butuh pupuk, pupuknya sudah ada. Pokoknya ada di gudang belakang itu katanya pupuk itu milik TRI, jadi petani tebu. Nah, dengan adanya seperti itu, makanya peraturan dirubah, dialihkan masing-masing kelompok, dibentuk kelompok. Nah, kenapa KUD sekarang kok tidak mau jadi pengecer pupuk? Masalahnya di situ tidak bisa, artinya balik cekeran gampangnya tadi. Jadi kalau dulu nggak ada persyaratan seperti ini, tentunya sangat mudah sekali. Nah, dengan ketatnya peraturan seperti ini, tujuannya pemerintah itu untuk mempermudah kebutuhan petani pupuk itu sampai pada petani kecil, sampai terlayani seperti itu. Nah, dari awal memang ya masih perdana ya, tapi kalau sudah berjalan, saya kira sangat mudah sekali. Itu memang haknya petani ya. Nah, tapi supaya nanti misalnya desa itu dapat 25 ton, nah itu ya haknya orang hijau. Jangan sampai nanti hijau saya sebelum terpenuhi tapi bisa diambil orang lain, itu salah, itu nggak benar. Padahal aturannya pupuk itu 24 jam itu harus bersih, harus tidak ada. Itu teorinya seperti itu. Aturannya ada undang-undangnya dan ada pasalnya. Nah, 24 jam kalau tidak habis pupuk di kelompok itu kena pasal, artinya penimbunan. Itu ada ancaman. Itu teori. Tapi prakteknya nggak bisa seperti itu. Padahal penebusan itu membutuhkan biaya. Nah, biaya dari mana? Kadang-kadang petani itu masih belum. Pupuk belum didatangkan. Lalu tuanya terus, kapan pupuk datang? Kapan pupuk datang? Seperti itu. Nah, setelah pupuk datang, beliau disuruh ngambil, masih belum ada uang. Nah, kan repot nih ya. Makanya dengan adanya aturan-aturan seperti itu nanti ya kita siasati, ya kita pandai-pandai sebagai pengurus yang ada di kelompok. Yang penting di situ tidak kita salah gunakan, tidak kita selewengkan, yaitu jatahnya petani yang ada di dusunnya masing-masing, itu jatahnya. Karena banyak kasus-kasus yang di situ ada
itu orang yang tidak dikenal beli pupuk di situ dilayani. Kemudian ada lagi datang lagi. Kok di situ tidak ada nama di ERDKK? Ya itu pernah itu. Nah, makanya orang yang mengambil pupuk itu harus ada nama di ERDKK. Kalau tidak ada, ya itu nanti hati-hati pengurusan. Nah, itu. Makanya ini ya berat ya. Jadi kalau kita itu tujuannya untuk memfasilitasi sebagai jembatan untuk melayani petani, kita jalankan sebenar-benarnya, tentunya untuk apa kita takut? Ya, kita hadapi saja dengan kebenaran. Saya kira ya buktinya kita keram ya saya itu sampai 1 bulan, lalu menurut aturannya itu enggak boleh. Tapi itu ya petani yang di situ jatahnya di situ, tapi suruh ngambil beliau masih belum ada dua. Nah, terus bagaimana seperti itu? Itulah jadi supaya kita tata hati kita sebagai pengurus kota, barangkali di sini ada penyegaran, ya, ada pergantian pengurus yang baru. Mudah-mudahan ini sifatnya nanti mengamut, gitu, menjaga ngomong anggotanya. Ya, kita tingkatkan artinya kesabaran. Ya, kita harus punya kebun jeruk, wawasan yang luas, hingga banyak problem permasalahan yang kita hadapi nanti masalahnya kelompok itu yang berhadapan langsung kepada petani. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Barangkali mungkin nanti ada sesi lain pertanyaan, kalau berkaitan dengan nanti pertanyaan yang saya, kalau saya bisa nanti saya jawab, kalau nggak bisa nanti saya akan usaha saya pertanyakan yang lebih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Akhiri bila itu walidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas paparan dari Bapak Ketua Kapoktan Desa Hijau, dan ini saya tawarkan untuk tanya jawab nanti masuk di lain-lain, ya. Nah, ini mengenai yang selanjutnya yaitu dari pokok pembahasan mengenai penyegaran pengurus Poktan Dusun Hijau. Nah, sebelumnya perlu saya sampaikan, jadi pengurus Poktan Desa Hijau ini ketuanya Bapak Robi Dusun Hijau, Ketua Poktan Dusun Hijau RW 345, Ketua Bapak Robi, Sekretarisnya sudah Bapak Kasdi, Bapak Kasdi, terus bendaharanya Bapak Soliki, terus ngoten ya. Itu pengurus yang sampai sekarang ini. Nah, tadi saya juga sampaikan Bapak Kepala Desa, ya, kemarin ada sosialisasi pupuk bersubsidi tingkat desa. Nah, itu semua ketua Poktan Dusun Hijau kami undang. Salah satunya ketua Poktan Bapak Robi. Nah, niku ibu saged hadir. Ya. Terus kami tidak lanjuti sampai hari ini wonten pertemuan Poktan Dusun Hijau boten saged hadir, ya. Nah, niki pengurus karena dengan program pemerintah yang berkenaan dengan ketahanan pangan sampai 20%, turun bantuan alat-alat pertanian, bibit, pupuk. Nah, ini mulai pengurus boten aktif kan kesulitan eman-eman dan Poktan Dusun Hijau. Dan ini perlu tawaraken dan forum yang jelas dari pemerintah desa ini boten wonten unsur begal pengurus boten. Jadi kami dari desa ini sudah beberapa kali mencoba untuk konfirmasi ke pengurus, tapi sampai hari ini buktinya boten saged rawuh untuk pengurus ketua Poktan.
Nah niki kula tawaraken econe dos pundi napa direkomendasi napa tetep napa dilengkapi kula serahaken ten forum. Monggo direformasi mungkin Pak Kepala Desa. Kadang sing direformasi angkat tangan pun suara terbanyak. Pak RW ngacung. Dados direformasi nggih. Nah, perlu digarisbawahi. Untuk reformasi ini bukan kebijakan dari pemerintah desa, entah itu baik dan dalam boten. Dados saking semua anggota, perlu digarisbawahi. Maka lewat pertanyaan dan lain-lain saged dilurusaken. Nah, niki untuk pengurus harian Poktan Dusun Ijo RW 345. Niki calonnya sinten langsung ditunjuk napa pilihan utus pundi kula tawaraken monggo. Ditunjuk suara terbanyak. Dan ini kula cepakaken iki. Kula hitungi, kula sekani kertas ditulis monggo. Nah, kandidatnya sinten mawon saged diusulaken. Ya jelas kita Pak, untuk pengurus Poktan semua kegiatan di kelompok tani, laporan pertanggungjawaban, terus kegiatan cek semua laporan pertanggungjawaban kegiatan kelompok tani saat ini itu serba online. Jadi kabeh itu gawe online, otomatis pengurus ya umpama sekretaris kayak iso nggih dipadosaken sih no tulisan komputer, digawe ngeprint, digawe data dan lain-lain. Nah hubungannya dengan laporan pertanggungjawaban dengan aturan-aturan yang berlaku sampai hari ini. Terlihat. Oke. Oke. Ini tahun 2021 nih. Jadi ini sedikit gambaran. Ini kalau pembukaan kelompok tani tahun 2021 sedikit gambaran. Entah sekarang ini wonten perubahan, tambahan yang jelas ada. Gambarannya ngeten yang pertama, calon kader anggota kelompok harus orang yang bertanggung jawab dan bisa diatur dalam sesuai kelompok, sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Dua, untuk pengurus Poktan atau Gaboktan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi tidak berstatus sebagai aparat PNS atau pamong desa. Ketiga, anggota kelompok harus memiliki kegiatan usaha taninya sebagai mata pencaharian utama. Otomatis malah ikut petani. Meskipun nyewo, niku angsal ya. Lah, meskipun gak duwe sawah tapi nyewo niku angsal, tapi kudu petani. Terus nomor 4, fungsi utama kelompok sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan unit produksi. Nomor 5, kelompok ditumbuh kembangkan oleh dan untuk petani dengan jumlah anggota antara 20 sampai 30 orang petani sesuai dengan kondisi lingkungan masyarakat dan usahanya dan usaha taninya. Ini mau lebih dari 30. Ini total 100 kurang lebih ya. Ini dikata sing diundang karena ini berdasarkan RDKK wajar. Nah, makanya yang jelas pengurus wis mari dibentuk. Saya yakin wakil nambah. Wong sing ngurung oleh-oleh tadi disampaikan Pak Jen, kepingin cek duwe cek dadi RDKK yo dilakno KTP KK SPBT saged diajarkan melalui pengurus maki sing terbentuk. Terus yang keenam yaitu susun ADART. Nah ini ADART sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai anggota sesuai aturan-aturan yang sudah disepakati. ADART adalah anggaran dasar rumah tangga. Nah terus makin di Poktan itu aturan itu duwe opo, nebuse iki seminggu, hamil seminggu itu duit sekelompok, lalu masuk ke ADART. Lalu orang di kelompok lagi sama ketuanya ngalangi dhisik. Terus hasilnya keuntungan itu wow masuk iku di operasional, masuk di
gawe kerja bakti, gawe benahi kali, irigasi dan lain-lain itu masuk ke anggaran dasar rumah tangga. Maka pengurus saged digamelaken ngoten ya. Eksternal seperti itu. Asal tujuh mawon lah. Tiga. Nah, mungkin dari RW 4 sinten? Kabul. Bapak Saiful nggih. Dari RW 4. Bapak Saiful kasih dereng saged sinten? Nah, Mas Topan iki tadi kula sampaikan poin nomor 2 untuk pengurus Gapoktan atau Poktan terdiri dari ketua sekretaris bendahara seksi dan berstatus sebagai tidak berstatus sebagai aparat PNS atau pamong desa. Nah, Mas Topan itu PNS ya, kalau aja. Nah, monggo. Nah, PNS ya kasih. Oleh ya oleh. Bapak Ardi, Bapak Ardi dugi. Ini disepakati seumpami boten dugi saged dicalonaken mboten. Nah, yang ini lek gelem ya. Sepakati mawon. Dari RW 4 mungkin. Ya. Itu yang Pak ya. Pengurus yang hari ini tahun ini waktu disampaikan Pak Jen. Lek saged niku sing lek iso sing nom-nom ngoten lho Mas. Karena apa? Laporan pertanggungjawaban dan saat ini ribet. Kecuali jadi bendahara, caki itu seorang berapa? Ketua itu kalau perhatian, sosialisasi opo, mulai kecamatan, mulai kabupaten, pasti itu ketua. Pak Nur, Pak Agus, RW 5. Pak Agus, saat ini Pak Agus yang setuju ngacung monggo. Pak Agus, dihitung mawon, dihitung. Pak Agus RW 5. Sik nggih, mungkin Pak Agus monggo. Terus budi Pak Agus, sing setuju ngacung mawon. Tak hitung. Coba Pak RW dihitung. Pak RW dihitung. Tolong ditahan untuk Pak Agus. Seket swidak pitung puluh. Kabeh. Sedaya. Kabeh. Suara. Coba jangan lagi cek di dokumen ya untuk ketua Bapak Agus. Tiga tujuh. Nah ini mutlak. Nah kalau nyawakan menes itu sisanya itu sangat nutup ya. Dan terus sah kedua Bapak Agus. Terus di sekretaris. Nah ini sing saged minimal IT atau komputer. Sing saged bantu Bapak Agus. Sing nom minimal iso ketik. Sinten pandangannya? Arsitek kayak dulu. Bapak Edi. Bapak Edi. Sekawan Bapak Edi. Lek saged dibagi. Ketuanya RW 5, sekretarisnya bendaharanya RW 3 utawa RW sekawan. Ngoten jadi bener iku. sinten sekretaris RW 3. Ya, Bapak
Arif, nggih. Bapak Arif sekretaris dari RW 3. Nggih, setuju nggih? Terus untuk bendahara otomatis RW sekawan. Bapak Solikin, setuju nggih? Bendahara Bapak Solikin. Lek ada ini cepat Pak ya. Itu lek leren di polling hitung-hitungan hitung itu aja gambar ini. Nggih, saiki koordinator Korwil wilayah RW 345. Tugasnya lagi nopo? Setiap mau pencairan pupuk, tugasnya lagi seumpama pupuk ini cair 1 minggu harus bayar. Nah ini sih terkait jalur duitnya pupuk, jadi harus ada koordinator tiap RW. RW 3 sinten koordinatornya, saya nguruti uang pupuk, koordinator baik pengambilan uang pembayaran pupuk, terus pembagian undangan, humas lah kalau kasarnya. Pak RW 3 sinten? RW 3 sing nama mawon. Kasarnya ini kan duitnya ngomong nih ya. Bener. RW 3 sinten RW 3? Oke, sama-sama. Bapak Bukai, saya sampean kiranya komunikasi di sampean pena, terus wongi lodangan, nah, sinten. Jadi lewat buku ate modul sampai Daksul, Samsul, Pak Heru nggih. Niki di koordinator wilayah Kutubokan. Baik, mangke niku lho nyampe undangan, nyampe KTP bukti teko lali terus kali IPP, KTP dan lain-lain. Seperti itu nanti koordinator wilayah. RW 3 Bapak Heru, RW 4 Bapak Yayus, nggih, nggih, Bapak Yayus. RW 5 Bapak Nursiadi. Yo, bener. Itu koordinator wilayah. Nah saat ini seksi itu dibentuk sekalian kalau dokumen. Seksi G. Seksi umum. Seksi umum ini meliputi di kono kali itu wae Sabati. Di kono iku kelesengane golek iki kudu ana koordinator iki. Ya, jadi samangke saged koordinasi sing mengenai bab niku. Niki seksi umum. Niki sinten? Pak Tohari. Nggih. Pak Tohari. Seksi umum. Nah, Pak Tohari nasi tugasnya ya boleh waker di wilayah ini. Wakernya ditambahkan saat ini untuk studi. Boten pun waker. Maki wonten malih waker wonten kiabe. Niku tugasnya Pak Tohari matos. Terus seksi nomor malih. Pengairan sinten? Waker. Sing waker otomatis sing sregep nang sawah. Bapak Pihan, Bapak Rohman, Bapak Rohman nggih. Mangke waker kan medun ya. Oh jam samene banyune sapa, jam samene banyune sapa, terus lek panen wakere kudu dikai berapa persen, mangke saged dibahas saking pengurus. Masuk ke ADART. Akhirnya Bapak Rohman nggih, satu busun, bukan per RW tapi satu busun. Terus seksi nomor perlengkapan. Perlengkapan ini mangke hubungannya kados bantuan kados iki, penyedot air, terus meh ono bantuan opo. Bapak Ihsan nggih. Bapak Ihsan
cedek di balik RW, cedek delok alate, ngopeni Bapak Isan. Oke, Bapak Isan. Terus wonten malih seksi humas hubungan masyarakat. Niku wis anu abot humase nggih. Korwi lau pun ya. Niku wis kecakup nggih. Terus seksi napa malih? Oke. Keamanan ketertiban sampun ya. Taman ketertiban apa? Kok cekap? Seksi alsin ala oh ya Pak Iksan mau ya seksi alsin dan perlengkapan. Jadi peralatan pertanian itu koordinatornya Bapak Iksan. Sampun cekap? Nggih, dados ngeten nggih, wau iki pun terbentuk pengurus, kalian melakukan berita acara, nggih. Mangke saged dibacaaken Ibu Kapituwo. Nah, mungkin besok saged didamelaken SK saking pemerintah Desa Ijo. Nah, untuk pencairan pupuk, prosesnya seperti apa, langkahnya seperti apa, mangke saged Bapak Ketua Gaboktan saged dampingi untuk kan ngawal. Untuk lain-lain kesannya berita acara dibacakan, terus lain-lain nggih. Monggo Bapak Ibu Haja Wiwin Ibu Kapituwo saged dibacakan untuk informasi pengurus pada malam hari ini. Berita acara kelompok tani makmur 1 pada hari ini Jumat tanggal 21 tahun 2025 bertempat di Balai RW 4 RW 5 Desa Ijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang telah melaksanakan acara sosialisasi pupuk bersubsidi dan penyegaran pengurus kelompok tani makmur 1 melalui kesepakatan musyawarah. Adapun susunan kepengurusan kelompok tani makmur 1 yang baru adalah sebagai berikut. Ketua adalah Bapak Agus dari RW 5, Sekretaris Bapak Arif dari RW 3, Bendahara Bapak Solikin RW 4. Adapun korwil di tiap wilayah yaitu dari RW 3 Bapak Heru, RW 4 Bapak Yayus, RW 5 Bapak Nursiati. Seksi umum Bapak Tohari, seksi pengairan atau wakil Bapak Rohman, seksi perlengkapan adalah Bapak Iksan. Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh dengan tanggung jawab serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Ya, alhamdulillah pengurus terbentuk untuk Poktan Dusun Ijo dan diketuai oleh Bapak Agus ya, dengan jajaran pengurus yang tadi sudah disampaikan. Nah, saat ini penandatanganan dari Bapak Kepala Desa Ijo, Bapak BPD, oleh Bapak Ketua Gaboktan Desa Ijo, oleh Bapak Kasun, Pak Mudin, Pak Solikin, aku ini tambahan tahun ini untuk pengurus baru bisa menyiapkan berita acara. Pertama tetap minat, manakala dengan musyawarah, manakala dengan perundingan, konstruksi, hati dan tangan. Hingga kali saya sarankan kelompok tani makmur 1 yang harus berfungsi segera melaksanakan koordinasi. Artinya kok informasi kanan ambil hukum itu dari Turki, iya, itu dari Turki. Nah, kita kan sekolah sepakat. Misalnya secepatnya urus kami koordinasi. Fasilitas Turki setelah kelompok atau sul. Belum nambah, aku udah nambah sedikit ya.
Jadi kan disampaikan Pak Jen, jadi nanti RPKA termasuk KTP, AK, Bipil Pajak itu kan pun wayahe nebus ya Pak Jen. Bubuk ini pun wayahe nebus nopo dereng. Jadi kesana jenengan mangke tetap dadah bubuk dari ini pun wayahe nebus. Monggo nanti ketika struktur niku pun terbentuk, kemudian secara administrasi monggo disampaikan ke Pak Agus, dikumpulkan, nanti kita bantu di desa Mas Agus yang misalkan belum lengkap terkait PP Pajak, kemudian dan lain-lain, monggo nanti koordinasi dengan perangkat desa di balai desa, terus kemudian kan kaitannya dengan luasan itu juga mudah-mudahan segera ditebus. Nah nebus ini kan butuh aktor, jadi dalam waktu dekat ini korwil Mas Ali ya teman koordinir di RW 3, kemudian di RW 4, di RW 5 jangan koordinir segera mangke pupuk ditebus, mudah-mudahan jangan buatan kesulitan. Kemudian malih bahwa orang ya terkait harga. Nah, ini penting ya terkait harga. Selama ini sama jenengan keluhkan ini harga ini kan terkait harga dengan dusun yang lain. Nah, ini kan berbeda. Monggo nanti disepakati ketika penebusannya sakmenten, biayanya ongkosnya sakmenten menurunkan, kemudian rokok wong ini nggak pasti ini. Jadi rokoknya saya akan mangannya gitu, jenengan itu bisa tapi pasti jatuhnya boten ngantos lah di atas 130 ini boten. Nah kemudian mangke sing ketika nanti hubungannya kali kami kerja bakti dan sebagainya, nanti ada sisanya uang dari penebusan atau nanti dari kesepakatan ketika jenengan misalnya kok jatuhnya itu kok wis misalnya tertinggi gawe rokoke mangane ngedukno ngoten niku jatuhe misale ya 130. Nah jenengan misalnya nambahi 5.000 misalnya mangke kegiatan sifatnya kados ya kan kadang kali desa lagi agak pulau umur kerja bakti berosok-osok model dulu ya nah nanti amal hari mungkin damel tumbas semen nanti dibutuhkan nanti jenengan sepakati ya jadi harga eceran tertinggi nanti kan jenengan semerap kemudian jatuhnya nanti jenengan semerap jatuh harganya kemudian nanti ketika ada tambahan-tambahan itu jenengan sepakati dan merawat saya coba jadi ini pupuk jenengan sudah dapat harganya kami kali konco-konco desa lindungi. Nah, insya Allah nanti harapan saya tidak ada permasalahan. Kemudian itu tambahan pulau jadi dalam waktu dekat Mas Agus itu ya untuk semangat koordinasi yang dimaksudkan kasus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi menambahkan kalian saya Bapak Petinggi. Jadi mulai komunikasi kalian Bu Krisna, ketua Dinas Pertanian, itu untuk pupuk yang bulan ini untuk dusun kecil dari Bodo. Nah untuk melaksanakan itu salah satunya di Kuau, mangke Pak saya bisa pendampingan kali pulau dan pengurus ini langkah-langkah apa sih untuk tembus pupuk di Kuau ya untuk bulan ini dari Bodo jelas banget. Nah untuk kesepakatan harga tertinggi tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Bapakta itu seumur itu 300, 1 second, 100 laut itu tergantung forum lagi yang jelas harus disepakati. Nah makanya arahnya keuntungan itu tentu dimawon apa masuk dipakai pengurus biro operasional berapa untuk pejabat di operasional itu dan terus jelas. Nah
ini saged disepakati kita Pak Jaini monggo saged dibantu wilayah itu kita terus alokasi dan operasional dan lain-lain terus bukti saged memberi sedikit gambaran lah. Ini mumpung ngepal rasanya disepakati gitu loh. Untuk ajak HET ya, eceran tertinggi. Jadi matur. Jadi di awal sudah saya sampaikan. Jadi HIT harga eceran tertinggi itu kalau dari pemerintah 112,5. Nah, nanti jatuhnya di masing-masing kelompok itu Agus, Agus, Sarip, dari Pak Solikin dan pengurusan dipilih tadi itu adalah mewakili kita. Beliaunya tidak akan bisa jalan kalau tidak kita dukung bareng. Jadi semuanya yang hadir di sini nanti, tolong ini kan sing belum cepet kan pendaftaran ya. Jadi tolong ini tombol paru, semonten ada lahan sawah. Ayo kan jangan pulau, nah perlu kita ikut kumpul loh. Kalau yang JRB 3 tadi dikumpulkan ke RB 3 oh, Mas Heru kawan Heru. Mas Hari dulu ya. RB 3 sementara ke Mas Hari ya. RB sekawan dan Mas Hayus, Bangsal dan Mas Hadi. Nah ini mohonnya yang hadir ini sangat ngerencani ngumpul ini mempercepat. Itu teknis cepatnya kan betul nih, saya memilih tolong dibantu. Jadi cepat kakak KTP sama STPT itu dikumpulkan secepatnya, itu yang pertama. Terus yang kedua, dalam pelaksanaan tadi sudah disampaikan sama Pak Zaini bahwa harga pokok itu 112.500. Maka tanya berapa harganya? Petani tanya, Mas Bro pinten? 112.500. Langkung ini sangat penting. Jadi cek cepat, ojo pengurus dibaik dulu. Semuanya di ojo. Ayo diparani kok semua baca sedirannya orang cepetan dulu. Ngoten ya? Ojo ada yang ngomong kesuwen kok lambat semuanya ngomong sekretaris bendara orang yang penting nih anggota kudu saling terbuka. Ayo kita arahnya sendiri tidak iso. Paham ya? Kalau gimana kan mungkin kalau ngomong kalau kudu ngeremani orang-orang itu saya penting betul betul dengan dan saya penting dengan pokok kurang ya kebutuhan loh ya. Jadi disampaikan masalah itu semuanya yang bersubsidi itu harus diupload dulu. Tidak diupload hangus. Termasuk ibu-ibu bapak ibu-ibu yang pinggiran itu bingung masalah kalau bingung ya bingung ya. Karena itu harus diupdate kalau nggak KTP-nya nggak masuk tertolak nggak bisa. Kami pemerintah benar-benar mau menyampaikan subsidi termasuk pupuk, subsidi dan sebagainya itu semuanya biar tepat sasaran saja. Maka Bapak Ibu saya hanya menambahkan itu saja untuk kita sama-sama sadar. Jadi yang hadir di sini ini semuanya adalah pengurus, tapi pengurus inti nih semua tertulis. Nah kita yang nggak masuk pengurus inti berarti kita pengurus tambahan. Paham ya? Awas ya teman-teman. Ini kan saya ditulis nomor grup BA, nomor HP-nya ditulis kan. Ini teko pokoknya yang mereka dicoba langsung dioper-oper. Sih kan dicoba di gol di pengurus. Mau tatanya ya. Ya, kejadian kelihatan di gol dia bukan pengurus. Oleh jadi bagi ini sangat pengurus ya. Kemudian Bapak ya, jadi pun panang ya pada pertemuan malam ini ya, alhamdulillah terus mantan-mantan ini menyimak ketik terkait oleh RW Bapak ya, bersewu. Jadi kalau tambah ketik, buat ternyata 5 menit mungkin. Monggo Bapak-bapak Ibu, niki balai RW ini adalah milik kita bersama. Ketika jenengan membutuhkan
misalnya kok duwe gawe betul ya lowonganku kok sempit, halamanku kok sempit, monggo niki dibangun. Ini sangat terluasnya, mata-mata misalnya TOP tenuriku dan mriki wadine mata-mata sebelah itu nggih pun ngeten. Monggo jadi dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi alhamdulillah pun Pak Solikin dan rencang-rencangnya pun mengupayakan kajian ngeten ini alhamdulillah. Makanya pun kajian misalnya dengan Sunan Malin sama hubungan kali Pak Rocky, kali RW 5 monggo, kajian Matur monggo. Jadi fungsinya ada fungsinya dari makin misalnya kepingin pertemuan kelompok tani dan beri monggo dan beri makin lek saged damel gubuk elek-elekan tersabit dan opo makin lek saged ke depan kita kerjasama barangkali nanti kalau ada anggaran terkait nanti adanya ketahanan misalnya saged memberiku arah yang nanti kulek petaan ya lek tersabit kan asing itu lagi mana segompok lah makin elek-elekan ada keluhan disampaikan misalnya oh tanduranku kok penyakitan kita menghadirkan ulul pertanian dan keluar tentang pupuk ini memang bawa ya bikin ke dalam pun terus apa ini terus setengah bulan aku kan teman-teman waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh الناس بالحق بالحق والهدي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم يسر وسهل وحسن امورنا من امور الدنيا والاخره اللهم يسر وسهل وحسن امورنا من امور الدنيا والاخره اللهم يسر وسهل وحسن امورنا من امور الدنيا والاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم صل على محمد